Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang bisa menjadi sebab menghafal Al-Quran kita gagal di tengah jalan. Yang pertama adalah ingin instan. Kita perlu pahami bahwa menghafal Al-Quran adalah sebuah amal kebaikan yang kita lakukan dari hari ini sampai akhir hayat kita. Maka orang-orang yang ingin instan, cepat hafal, ingin cepat selesai, biasanya mental mereka tidak siap untuk menjadi penjaga Al-Quran sampai akhir hayatnya. Nah, ini terbukti dari beberapa video yang saya buat tentang tutorial menghafal Quran. Biasanya pada video-video tutorial menghafal Al-Quran, sebelum menjelaskan teknik menghafalnya, saya akan menerangkan persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum praktek terhadap metode yang sedang dijelaskan itu. Tapi orang-orang yang ingin instan, ingin cepat, tidak sabar menyimak persiapan-persiapan itu, sehingga ya mereka akan berkomentar, kok lama betul mukadimahnya, lama betul pembukaannya, dan seterusnya. Biasanya saya merespon komentar itu dengan mengatakan, jika Anda tidak sabar menyimak video yang durasinya hanya 5 menit, maka Anda akan sulit untuk bersabar menghafal Al-Quran yang durasinya seumur hidup. Maka mental kita, jiwa kita perlu disiapkan. Oleh sebab itu, di channel ini lebih banyak membahas masalah motivasi dan tips menghafal Quran ketimbang tutorial praktek menghafal ayat-ayatnya. Karena menurut saya, mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan diri kita, mental kita itu jauh lebih penting sebelum kita praktek menghafal ayat-ayatnya. Kalau jiwa kita belum siap, mental kita belum siap, maka sangat berpotensi untuk gagal di tengah jalan. Kalau kita tidak siap, tidak ada kesabaran, tidak ada keistiqomahan, rintangan-rintangan kecil yang dihadapi akan membuat kita berhenti dan merasa berat dalam menghafal. Tapi kalau mental kita sudah siap, segala bentuk rintangan yang akan kita hadapi dalam menghafal Quran, cobaan, godaan, semuanya bisa kita lewati. Persiapkan diri kita, persiapkan mental kita. Salah satunya adalah memahami bahwa menghafal Quran tidak bisa dilakukan secara instan. Jika Anda ingin mengikuti program menghafal kilat, Anda harus tahu konsekuensinya. Pertama, hafalan Al-Quran yang didapatkan dengan terburu-buru dan kilat biasanya tidak kuat, rentan hilang. Bahkan mungkin program itu belum selesai, hafalan yang dihafalkan sebelum-sebelumnya itu sudah hilang semuanya. Karena dihafalkan dengan terburu-buru dan hanya kejar setoran saja. Padahal setelah menghafal ada tanggung jawab untuk melancarkan. Menghafal Quran bukan hanya sekedar bagaimana kita dapat sertifikat hafid 30 juz, tapi yang paling benar, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menjaga hafalan yang sudah kita hafalkan. 1 juz tapi mungkin, 1 juz tapi lancar, itu jauh lebih baik daripada 30 juz tapi lupa semuanya. Kalau istilah saya, bukan hafid Quran tapi habis Quran. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak dengan keinginan untuk cepat-cepat hafal, keinginan untuk instan, cepat selesai, ya, karena ada tanggung jawab lain yang harus kita pikul setelah kita menghafal, yaitu melancarkan dan menjaganya. Anda boleh saja mengikuti program menghafal instan, tapi Anda juga harus siap dengan konsekuensinya, yaitu Anda harus siap melancarkan, menguatkan hafalan yang tidak matang yang Anda peroleh di program tersebut, dan Anda harus bersiap juga untuk
mungkin menghafal ulang lagi dengan upaya yang lebih sulit, karena kan yang dicapai itu banyak, 30 juz misalnya, maka 30 juz itu yang harus Anda dapatkan semuanya lagi, mungkin dihafalkan ulang lagi. Nah, kalau Anda tidak siap dengan konsekuensi itu, maka menghafallah dengan sesuai kemampuan kita. Hafalkan ayat per ayat, lancarkan ayat itu. Kalau belum lancar jangan tambah, kalau sudah lancar baru tambah. 1 tahun 1 juz tidak masalah. Ya, yang penting apa yang kita hafalkan memang masih benar-benar hafal, sehingga kita layak disebut sebagai hafid Quran. Hafid itu artinya adalah hafal, bukan pernah hafal, bukan pernah setoran. Yang kedua yang perlu kita waspadai adalah tidak sabaran. Nah, ini masih berkaitan nih. Biasanya orang yang ingin instan, ingin cepat menghafal, ingin cepat selesai, itu nggak sabaran. Padahal kesabaran ini menjadi modal pertama yang harus kita miliki dalam menghafal Quran. Kenapa? Karena waktunya itu tul zaman, ya. Waktunya itu lama sampai akhir hayat kita proses menghafal ini. Kadang-kadang kita hari ini sudah hafal, sudah dilancarkan, sudah dimurojaah setiap hari, tiba-tiba hafalan itu tidak lancar, atau tiba-tiba hafalannya ngeblank. Biasanya orang yang tidak sabaran ketika mengalami hal-hal demikian merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya gagal, sehingga memutuskan untuk sudahlah, berhenti saja. Justru ada hikmahnya di sini. Ketika kita murojaah kemudian tiba-tiba hafalannya hilang, itu menjadi pengingat buat kita, menjadi warning buat kita bahwa kita murojaahnya tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus lebih giat lagi menjaga hafalan itu, sehingga hafalannya yang sekarang ngeblank bisa kita dapatkan lagi dan bisa terjaga. Seandainya hafalan Al-Quran itu dihafal kemudian lancar dan tidak lupa-lupa lagi, mungkin kita tidak akan giat murojaah, kita tidak akan sering-sering murojaah karena kita merasa hafalannya sudah lancar. Tapi kalau kita merasa hafalan kita belum lancar, maka kita akan bersemangat untuk murojaah terus. Nah, itulah dua hal yang perlu kita waspadai, yaitu ingin cepat-cepat atau ingin instan dan tidak sabaran. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa paham bahwa menghafal Quran itu membutuhkan waktu yang panjang dan juga butuh sebuah kesabaran, sehingga istiqomah itu akan datang. Dan dengan istiqomah itu mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah bersama dengan Al-Quran. Husnul khotimah sebagai penghafal Al-Quran, bukan seorang penghafal Quran yang sukses di awal namun gagal di akhirnya karena berhenti di tengah jalan. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.